Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh membawa persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang kami beri agar boleh dipakai dengan baik dalam pelayanan sekolah minggu kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan yang masih ada pada kami. Tuhan berkati agar kami boleh pakai dengan baik. Biarlah itu semua Tuhan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kalau semuanya sudah siap, kita menyanyi baca kitab suci. Dari firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Ibadah doa kami, sambut sempurnakan. Berdoa, amin. Adik-adik, minggu lalu dan beberapa minggu lalu kita telah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Kita telah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan tanah perbudakan. Kita juga telah mendengar cerita dari bangsa Israel yang menerima 2 buah batu dari Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Nah, pada minggu ini kita juga akan tetap mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Tapi sebelum itu, kita mau bertanya dulu kepada adik-adik. Kalian tahu tidak apa nama benda yang satu ini? Ya betul, namanya ialah teropong. Kalau kegunaannya, kalian tahu tidak? Kegunaannya ialah digunakan untuk melihat sebuah benda yang jauh berada di depan kita. Kita tidak perlu menghampiri benda tersebut untuk melihat benda apa itu. Tapi dengan menggunakan teropong kita bisa melihat semuanya yang jauh berada di depan kita. Tapi jangan dulu adik-adik, belum ada teropong. Maka dari itu Tuhan Yesus mengutus 12 penyintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang nantinya akan diberikan oleh bangsa Israel. Nah, tapi sebelum itu kakak mau adik-adik lihat dulu video yang akan kita putar yang bercerita tentang 12 penyintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari,
Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah adik-adik, kita tadi telah sama-sama melihat video tentang 12 pengintai yang diutus oleh Tuhan melalui Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ada 10 pengintai kembali kepada bangsa Israel, kepada Musa dan Harun. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan itu dipenuhi oleh orang-orang yang besar, oleh raksasa-raksasa. Kita mungkin akan mati di tangan orang Kanaan. Lalu mendengar hal itu, bangsa Israel menjadi marah. Mereka menjadi sedih, marah, serta menangis. Lalu mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Di sana kami bisa makan, kami bisa hidup walaupun kami tersiksa. Tapi di sini kami akan mati di tanah orang-orang Kanaan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Sambil orang Israel, sambil bangsa Israel tetap marah kepada Musa, datanglah 2 pengintai yang tersisa, namanya Yosua dan Kaleb. Kira-kira apa yang Yosua dan Kaleb katakan kepada bangsa Israel? Yosua dan Kaleb berkata, ada di Alkitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Adik-adik yang kelas besar bisa membantu kakak membaca di Alkitab Kitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itu yang Yosua dan Kaleb katakan kepada
bangsa Israel. Mereka juga berkata kepada bangsa Israel, mereka berkata, "Tenang, saudara-saudaraku, tenang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita. Maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia akan menolong dan melindungi kita untuk memasuki tanah Kanaan. Percayalah kepada Tuhan." Itu yang Yosua dan Kaleb katakan. Adik-adik, Yosua dan Kaleb percaya bahwa mereka, bangsa Israel dan Musa, mempunyai Tuhan yang hebat, mempunyai Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Adik-adik mau tidak memiliki iman percaya seperti Yosua dan Kaleb, di mana mereka percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita keluar dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Sama seperti sekarang, mungkin ada adik-adik di rumah yang sudah bosan belajar online dari rumah, tidak bisa ketemu teman-temannya, tidak bisa bermain bersama teman-temannya, tidak bisa duduk di dalam kelas mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan, tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Semuanya pasti akan kembali ke seperti semula. Mungkin dari adik-adik pasti ada yang merasa, "Lamanya ini Tuhan kasih kembali situasinya seperti dulu, tidak ada corona sama sekali." Tapi adik-adik, kita harus seperti Yosua dan Kaleb, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang besar, yang lebih besar dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Yang harus kita lakukan ialah tetap percaya, dan kita harus tetap melakukan perintah-perintahnya. Terpuji nama Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, di cerita firman Tuhan kali ini, Tuhan mau mengajarkan kepada adik-adik semua untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Allahku Besar. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sesaat tadi kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu itu mengajarkan kepada kami untuk mempunyai iman percaya seperti Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, lebih besar dari semua permasalahan yang kami miliki. Pada saat ini Tuhan, kami akan membawa anak-anak sekolah minggu yang mungkin masih belajar online di rumah mereka masing-masing. Biarlah apapun kebutuhan mereka Tuhan, Engkau lengkapi. Dan pada saat ini juga kami akan membawa kepadamu orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami. Engkau tahu kebutuhan mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab keseharian mereka. Dan pemimpin dan sertai biarlah apapun yang mereka lakukan dalam keseharian mereka Tuhan, itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga berdoa kepada-Mu, membawa anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh, serta Bapak Pendeta jemaat kami ini Tuhan yang masih dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau pimpin dan sertai Tuhan, biarlah obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi, dan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, biarlah semua itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Dan suatu saat nanti kami akan bersama-sama berkumpul di jemaat ini kembali Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
kami datang juga membawa kepadamu bapak-bapak pengasuh di jemaat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggumu, walaupun pada saat ini kami masih beribadah online. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam nama anak Yesus Kristus, ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah tetap selalu semangat, tetap selalu sukacita, dan jangan lupa jaga kesehatan. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi segala puji syukur. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 1 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah hatiku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. 21 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh.